Halo Bapak Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Lisdawati Sababalat. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Santo Yose Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah cerita tentang santo atau santa yang ada di gereja Katolik. Saat ini saya mengambil Santo David dari Wales atau pekerja keras dan pendoa. Baik, perlu kita ketahui pada tahun 542 di Menevia, Wales, tepatnya di dekat kapel non pantai Wales, barat daya, lahirlah seorang anak laki-laki yang mungil dan manis, yakni anak dari pasangan seorang pria bangsawan bernama San, putra dari Pangeran Ceredigion, dan istri tercintanya bernama Non, putri kepala suku setempat yang juga merupakan keponakan Raja Arthur. Anak itu diberi nama David. Dari hari ke hari, ia tumbuh menjadi seorang anak yang rajin, lemah lembut dan hemat, kendati pun ia tinggal dan dididik dalam keluarga yang berdarah biru dan dianggap sangat berpengaruh di Menevia pada zamannya. Setelah dewasa, ia berniat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan menjadi seorang biarawan Celtics. Hal ini tak lepas dari hidup doa yang dia terima dari keluarganya. Tradisi kerja keras dan hidup doa inilah kelak menjadi modal untuknya menjalani panggilan Tuhan. Ia dididik di sebuah biara bernama Henvenue. Gurunya saat itu adalah Paulinus, biarawan buta. Selama beberapa tahun, David muda tinggal dalam biara tersebut hingga ia ditabiskan menjadi seorang imam. Ia terkenal sebagai imam yang saleh dan suci. Tak hanya di daerah Wales, ia juga melakukan misinya hingga ke selatan dan barat Inggris, juga ke Cornwall dan Britania. Sosok David dikagumi banyak orang karena kepribadiannya yang pendoa, pekerja keras, lemah lembut dan penuh mujizat, serta keyakinannya teguh pada Tuhan. Pada abad ke-6 ini, Santo David adalah salah satu dari banyak orang suci masa awal yang membantu menyebarkan agama Kristen di antara suku-suku Celtics kafir di Inggris Barat. Tak gentar menghadapi kaum Celtics kafir, dan ia percaya sungguh Roh Kudus Allah yang senantiasa mendampinginya. Selain itu, Uskup David juga sudah banyak makan garam dalam hal mendirikan biara. Salah satu dari 12 biara yang didirikannya ialah biara Glyn Rossi atau Rose Valley. Biara Menevia di tepi sungai kecil alun di mana katedral Uskup David berdiri saat ini, yakni biara pusat mereka. Persaudaraan biara yang didirikan Uskup David cukup kuat. Mereka bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa, merayakan perayaan Ekaristi, lalu mengolah tanah, bahkan menarik bajak sendiri tanpa bantuan hewan. Hal ini mereka lakukan untuk membantu mempertahankan kehidupan biara. Namun demikian, sukacita hidup tak pernah hilang dari wajah-wajah mereka. Dalam hidup sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Wales yang juga menjadi bahasa Eropa tertua dan masih hidup sampai saat ini. Sama halnya dengan bekerja, dalam hal makan juga mereka sangat menghayati kesederhanaan. Setiap harinya, mereka hanya mengonsumsi air putih saja dan makan roti serta rempah-rempah yang banyak dan lazim digunakan saat ini.
Makanan yang bersifat alami tanpa penyedap seperti zaman now ini membuat mereka tetap sehat dan jarang sakit-sakitan. Tampak dari postur tubuh David yang tinggi dan kuat serta secara fisik. Malam-malam dalam biara, mereka menghabiskan hidup dengan doa yang khusyuk. Itu sebagai penopang iman dan dalam perjalanan panggilan mereka. Biara yang didirikan oleh Uskup David ini memiliki rasa persaudaraan yang cukup tinggi. Rasanya, saudara itu adalah diri sendiri, sehingga tidak ada barang ataupun yang menjadi milik pribadi. Bahkan mengatakan, buku saya pun sudah dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam persaudaraan. Beginilah kehidupan biara yang didirikan oleh Uskup Menevia, yaitu Uskup David. Sebagai pendiri biara, Uskup David menjadi teladan bagi saudara-saudaranya dengan menjalani semua aturan biara. Sungguh berbanding terbalik cara hidupnya ketika masih bersama keluarga yang serba ada dan makanannya mewah, dengan pengalaman ketika dalam biara yang sangat sederhana berakses dengan kekerasan. Justru, Uskup David mengajarkan para pengikutnya untuk menahan diri, makan daging dan minum bir, sebagaimana kebiasaan keturunan para bangsawan di Menevia. Tak sedikit pun David menunjukkan kemewahan latar belakang keluarganya kepada persaudaraan dan juga umat yang dilayaninya. Pribadi yang sederhana justru menunjukkan bahwa David sendiri adalah anak bangsawan di mata Tuhan. Karena itu, bukan saja hanya orang Wales sendiri yang jatuh hati pada ajarannya, tapi juga banyak perintis gereja Irland adalah hasil didikannya